Bab 64. Sayang, kamu belum tidur. Suara Brian menahannya untuk melangkah. Mereka sama-sama kaget dengan keberadaan masing-masing. Udah, tapi kebangun, jawab Clara masih dengan nada santai, meski hatinya dak-dikduk. Clara menelan salivanya kasar, Brian masih fokus menatap layar ponselnya. Ayo masuk lagi, di luar dingin, ucap Brian sambil menutup pintu utama dengan benar. Clara masih enggan untuk bertanya, biarkan saja Brian yang mengatakannya sendiri. Brian merangkul istrinya saat berjalan menuju kamar, tapi seketika Clara menepis tangan yang berada di pundaknya itu. Abang telponan sama siapa? Mata Clara sudah berkaca-kaca saat ini, tak tahan ia pun bertanya daripada mati penasaran, pikirnya. Mata Clara berkaca-kaca, Brian menyimpul senyum sebagai respon dari pertanyaan istrinya itu. Ia sudah paham betul apa yang dirasakan Clara. Kecurigaan, kecemburuan pasti membuncah dalam benaknya. Kamu mau tahu abang ngobrol sama siapa tadi? Nangis dulu, setelah itu abang kasih tahu siapa yang nelpon, tersenyum dan menampilkan seringai iseng. Bisa-bisanya Brian berkata seperti itu, menyuruh istrinya untuk menangis. Seketika Clara menutup wajahnya dengan kedua tangan, berbalik dan berjalan meninggalkan Brian. Wanita hamil, pasti cenderung sensitif. Clara berjalan pelan bukan menuju kamar mereka, melainkan menuju kamar Rafha. Brian terlihat kelimpungan, harusnya ia tidak berkata seperti itu. Sayang, yang nelpon abang tadi itu. Robi, teman lama abang, sambil menarik lengan Clara. Saat ini bukan masalah siapa yang menelpon yang membuat Clara benar-benar menangis. Tapi, kalimat Brian tadi yang menyuruhnya menangis. Clara merasa seolah lelaki itu terlihat begitu bahagia jika ia merasa cemburu apalagi sampai menangis. Clara sudah menggenggam kenop pintu kamar putra mereka, tapi Brian menariknya secara paksa agar tidak masuk ke sana. Lepasin bang, malam ini kamu tidur sendiri aja ya. Suaranya tercekat, tangan kirinya mengusap air mata yang sudah membasahi pipinya. Brian tiba-tiba berlutut di hadapannya, merasa menyesal atas kalimatnya tadi. Niatnya hanya bercanda, tak menyangka respon istrinya akan seperti ini. Maafin abang, cuma bercanda, satu tangan Brian meraih tangan kanan Clara. Wajah panik lelaki itu terlihat begitu nyata. Melihat itu, Clara ingin sekali tersenyum puas. Padahal, ia juga hanya bercanda ingin mengerjai dan membalas setiap perbuatan iseng Brian padanya. Dibalas sesekali nggak apa-apa, kan? Pikir Clara. Tapi Clara tidak mau langsung melepaskan tawa saat ini, ia masih menahannya. Ingin melihat sejauh mana usaha lelaki itu untuk membujuknya. Abang apa-apaan? Ayo berdiri, jangan gitu. Clara masih berpura-pura ingin menangis. Nada bicaranya terdengar parau. Sepertinya ia berhasil membuat Brian kelimpungan. Please jangan marah, jangan nangis beneran. Sumpah abang cuma bercanda tadi sayang. Brian berdiri, memegang pundak Clara. Tapi Clara langsung memalingkan wajahnya, tak mau bertatapan dengan suaminya. Masih bersikeras untuk berusaha masuk ke dalam kamar Rafha. Set, jangan berisik, nanti Rafha bangun. Udah ya, pokoknya malam ini abang sendiri dulu. Clara menepis kedua tangan suaminya, kemudian berbalik membelakangi Brian. Lelaki itu meraih tubuh istrinya, mendekap dari belakang. Nggak bisa, abang nggak akan terpejam tanpa kamu. Clara sudah tidak tahan lagi, senyum mengembang di bibirnya tanpa sepengetahuan lelaki itu. Dan sebentar lagi tawanya akan meledak. Clara berbalik dan menutup mulutnya dengan satu tangan, tertawa sejadi-jadinya suara tawanya tertahan. Tidak mungkin ia lepaskan karena pasti akan mengakibatkan keributan di tengah malam seperti ini. Kening Brian berkerut, masih tak paham jika istrinya sedang iseng padanya. Astagfirullah, sayang kamu kenapa? Lelaki itu semakin panik, menyangka sesuatu telah merasuki istrinya. Menangkap kedua pipi Clara, sadar, sayang. Tawa Clara terhenti tapi senyum kemenangan terukir di wajahnya. Enak nggak dikerjai? Pertanyaan dari Clara, menyadarkan lelaki itu. Kamu ya.
Brian yang merasa kalah, sedang memikirkan cara bagaimana membalas istrinya. Clara berputar arah, berjalan menuju kamar mereka. Malam semakin larut, canda tawa di antara mereka masih berlangsung. Bisa-bisanya kamu akting dari nangis terus ketawa, kenapa nggak jadi pemain sinetron aja sih ikut casting? Brian berdecak kesal, tak menyangka Clara bisa seperti itu. Lagi dan lagi, Clara masih menertawakan suaminya. Mau dihukum. Udah puas ketawanya. Ampun, udah. Clara menutup mulutnya rapat. Sudah paham betul hukuman yang dimaksud suaminya akan seperti apa. Lebih baik ia diam saat ini. Bang, beneran yang tadi nelpon itu Robby. Teman kamu di kantor lama, kan? Iya Robby, tuh kamu ingat, sekalian dia ngasih kabar dan undangan. Clara berpikir sejenak. Oh ya, Brian mengangguk. Kamu mau tahu siapa calon istrinya? Lanjut Brian. Siapa? Kini, Clara yang terlihat berpikir sejenak. Ingat nggak perempuan yang hampir kamu tampar waktu itu? Brian mengingatkan Clara kembali pada masa itu, dan ia juga sebenarnya terlalu enggan menyebut nama Ranti. Oh, calon pelako, seketika Brian membungkam mulut Clara dengan jari telunjuknya. Nggak boleh ngomong gitu, Brian mengingatkan. Serius bang, sama Ranti. Clara masih tak percaya. Iya, ternyata usaha Robby keras juga buat dapetin Ranti. Iya, tapi usaha Ranti keras juga waktu itu buat godain kamu. Rasa sesak di dada Clara kembali datang saat mengingat kejadian beberapa tahun yang lalu. Bagaimana Ranti mencoba menggoda suaminya itu. Udah nggak usah diingat-ingat, sayang ayo tidur. Brian menepuk sisi kosong di sampingnya, ia sudah berbaring. Rasa kantuk pun melanda, tapi pikirannya terpecah karena mengingat pekerjaan yang belum ia selesaikan. Ia terpaksa berhenti tadi, karena permintaan sang istri yang katanya bosan melihatnya terus memangku laptop. Clara menyusul, tidur di dalam dekapan suaminya. Pagi datang, seperti biasa, Clara akan tetap bangun lebih awal untuk menyiapkan keperluan suaminya. Biminah, biar saya aja yang bikin kopinya abang, tutur Clara. Oh iya Bi, sarapannya juga biar saya aja, Biminah tolong siapkan makanan Rafha aja, lanjutnya. Baik Non Clara, art barunya itu menurut, meski Clara terkesan sedikit cerewet, ia tetap tersenyum. Setengah jam kemudian, Clara tengah menghidangkan makanan dan segelas kopi spesial untuk suaminya. Brian tiba-tiba menghampirinya, mendaratkan satu kecupan di keningnya. Morning sayangku, ucapnya kemudian. Tapi seketika Clara menjauh, saat mereka tak berjarak. Mengingat saat ini ada orang lain di sekitar mereka. Bang jangan gitu, Clara berucap tanpa suara, hanya gerakan mulut. Brian hanya membalasnya dengan senyum saja kemudian duduk di kursinya untuk menikmati sarapan. Biminah yang memperhatikan mereka pun ikut tersenyum, semoga aja suatu saat rumah tangga anakku nanti seperti mereka. Hai, aku kembali untuk mengobati rindu kalian. Semoga selalu mendukung cerita ini ya, melalui like, vote dan komen. 2 minggu sudah Biminah bekerja di kediaman Clara Brian. Selama 2 minggu berlalu, wanita parubaya itu terlihat sudah sangat akrab dengan Rafha, hingga tak mengharuskan bocah itu bergantung pada sang mama. Juga ada beberapa pekerjaan rumah yang sudah bisa Clara lepaskan padanya. Terkecuali untuk keperluan Brian suaminya tercinta, Clara akan tetap menyiapkannya sendiri sebisa mungkin. Clara tengah menatap kalender pada ponselnya, ia menghitung hari demi hari. Perkiraan kelahiran bayi keduanya kurang dari sebulan lagi. Tentu ia sudah menyiapkan mental dan fisik sekuatnya. Ketidaksabaran menunggu kelahiran buah hati tercinta mengalahkan rasa traumanya beberapa tahun yang lalu. Pagi-pagi udah bengong aja, kenapa sayang? Uang belanja kurang. Brian mendapati Clara tengah terdiam menatap layar ponselnya. Lelaki itu baru saja keluar dari kamar mandi, handuk melilit di pinggangnya. Ini permasalahannya lebih dari sekedar uang belanja bank, jawaban Clara membuat Brian menghentikan aktivitasnya, mendekat dan menatap serius ke arah Clara. Terlebih,
Dari nada bicara istrinya itu sepertinya sedang tidak bercanda. Ada apa sayang? Kamu sakit? Ada masalah apa? Brian, lelaki itu selalu saja begitu responnya selalu berlebihan. Tapi, wajarkan namanya juga sayang istri. 3 minggu lagi bang. Clara sengaja memotong kalimatnya, agar lelaki itu lebih penasaran. Sekaligus menguji ingatannya, apakah suaminya itu ingat atau tidak mengenai perkiraan lahir anak kedua mereka. Oh, nggak apa-apa sayang, kamu wanita yang kuat. Kamu pasti bisa melewatinya, jangan risau. Abang selalu di samping kamu. Brian sedikit lega, ternyata bukan masalah besar yang dikhawatirkan Clara. Ya mungkin baginya bukan masalah besar, tapi bagi Clara. Abang sih, nggak ngerasain. Clara meletakkan ponselnya kembali. Kemudian beranjak menuju lemari pakaian mereka untuk menyiapkan keperluan suaminya seperti biasa. Abang juga ngilu rasanya pas lihat kamu kesakitan, itu tandanya abang juga ngerasain, pintar sekali lelaki ini menjawab. Bisa aja abang jawabnya, nggak percaya? Bisa aja itu alasan abang supaya adek nggak ngerasa sendiri, kan? Brian hanya melemparkan senyum saja, tanpa bisa menjawab apapun. Karena ucapan istrinya itu benar adanya. Mau pakai yang mana bang? Karena ini hari Kamis, sebelum mengambil salah satu batik yang tergantung rapi di dalam lemari. Clara bertanya terlebih dahulu pada suaminya. Yang mana aja, pilihan istri abang pasti yang terbaik, jawabnya sambil tersenyum ke arah Clara. Ya udah, yang ini ya. Clara mengambil salah satu, kemudian ia letakkan di atas ranjang. Setelahnya, hendak melangkah lagi keluar kamar. Tapi segera Brian menarik tangannya, buru-buru banget sih, mau kemana? Mau nyiapin keperluan kamu yang lah, kalimat Clara terhenti saat bibirnya terbungkam dengan kecupan dari suaminya. Hadiah pagi ini, biar kamu tetap rileks, jangan terlalu dipikirin, terus berdoa. Semua pasti baik-baik aja. Clara menganggukkan kepalanya, menerima setiap saran dari suaminya. Sedikit tenang dan lega, seolah beban pikirannya sedikit berkurang. Siang hari, jam istirahat tiba. Tapi Brian tidak bisa memanfaatkan 2 jam ke depan untuk bersantai-santai, ada pekerjaan yang mendesak dan harus segera ia sampaikan kepada atasannya. Meski pekerjaan ini sebenarnya dilakukan oleh tim yang terdiri dari 2 orang, tapi ia tidak mau terlalu berharap pada rekannya. Jika bisa dikerjakan sendiri, kenapa harus berharap pada orang lain? Ponselnya yang berdering berulang kali, mungkin ini sudah panggilan yang ke-10 masih ia abaikan. Panggilan tanpa nama, karena Brian sengaja tak menyimpan nomor yang menurutnya tidak penting. Tapi ia tahu persis siapa yang menelpon. Seorang perempuan berprofesi sebagai pengacara, dengan gigih dan berbagai usaha untuk membela kliennya yang terlibat kasus korupsi yang sedang ditangani oleh Brian. Gigih sekali usahanya, sorry aku nggak akan terpengaruh. Gerutu Brian kemudian tanpa ragu dan terpaksa memblokir nomor itu. Entah dari mana perempuan itu mendapatkan nomor Brian. Ia letakkan ponselnya kembali di atas meja, dan melanjutkan pekerjaannya. 15 menit berlalu, ada pesan singkat masuk melalui WhatsApp-nya. Mata Brian terbelalak melihat isi pesan itu. Sebuah foto selfie beserta teks singkat dari nomor berbeda namun dengan pengirim yang sama. Ganteng, galak dan tegas. Tipe saya banget Pak Jaksa satu ini. Ngopi sore bisa Pak? Brian menggelengkan kepalanya saat membaca pesan itu, ingin sekali ia mengumpat di dalam hatinya. Belain klien harus segitunya. Mempertaruhkan harga diri. Ucapnya kemudian melakukan hal yang sama seperti tadi. Memblokir nomor itu. Ia sandarkan tubuhnya pada sandaran kursi sekedar untuk melepas lelah, meraih kembali ponselnya. Menatap foto double R, Clara dan Rafha yang ia jadikan sebagai wallpaper. Kemudian terukir senyum tipis di bibirnya. Cukup melihat foto kalian aja, energiku seperti bertambah, gumamnya. Sore hari, Clara terlihat sedang duduk di teras rumah, bersama Rafha, menemani putranya itu bermain Lego yang jumlahnya hampir memenuhi teras minimalis rumah mereka.
Clara membiarkan benda-benda itu berserakan, terserahlah, yang penting Rafha bahagia. Clara tengah sibuk dengan ponselnya, sementara Rafha sibuk berimajinasi dengan mainannya. Jika sudah sore begini, aktivitas di komplek perumahan itu semakin padat. Para penghuni komplek berlalu lalang untuk keluar rumah. Ada juga yang baru pulang dari beraktivitas di luar rumah. Tak sedikit juga anak-anak kecil bermain di sekitaran rumah mereka. Suara tawa dan teriakan anak-anak yang sedang bermain petak umpet tak mengusik Rafha yang masih fokus berimajinasi membuat berbagai bentuk melalui legonya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. 2 kali mengucapkan salam, seorang pemuda yang mengenakan helm berwarna coklat dengan motor matic yang terparkir tepat di depan pagar rumah mereka. Waalaikumsalam, jawab Clara kemudian berjalan ke arah pagar untuk melihat siapa yang datang, karena suaranya terdengar begitu asing. Hai Kak, ucap pemuda itu kemudian membuka helmnya dan tersenyum ramah, cukup tampan untuk cowok seusianya. Siapa ia? Clara yang merasa tidak kenal pun bertanya-tanya dalam hatinya sambil membukakan kunci gerbang pagar agar mereka berbicara lebih leluasa. Maaf Kak, apa benar ini rumahnya Kak Clara? Tanya pemuda itu hati-hati. Iya benar, saya Clara. Kamu siapa ya? Saya Fajar Kak, anaknya Bu Minah yang kerja di sini. Saya mau ketemu ibu sebentar, jawabnya dengan penjelasan. Oh, kamu anaknya Biminah. Ayo masuk. Barulah Clara berucap ramah, karena sudah tahu siapa. Motornya parkir di sini aja, lanjut Clara. Fajar pun mengerti dan mengikuti arahan Clara. Dan Clara membuka lebar pagar karena sudah tahu sebentar lagi suaminya akan pulang hingga memudahkan Brian untuk masuk. Sebentar ya, saya panggilkan ibu kamu. Ayo kamu duduk dulu di sini, maaf agak berantakan. Clara masuk ke dalam untuk mencari Biminah, tapi ia tak menemukan Biminah dimanapun. Dan mendengar suara percikan air dari kamar mandi yang berada di dekat dapur. Clara pun paham kemudian kembali ke teras untuk menemui Fajar. Kayaknya ibu kamu lagi mandi, tunggu sebentar ya. Ucap Clara kemudian duduk tepat di samping pemuda itu, hanya ada meja kecil yang membatasi jarak mereka. Mereka pun berbincang-bincang kecil, hingga 10 menit kemudian Clara kembali masuk untuk memastikan apakah Biminah sudah selesai atau belum. Hai namanya siapa? Ganteng banget sih. Fajar mengalihkan pandangannya pada bocah yang sedang asyik, duduk di lantai beralaskan matras bergambar khusus anak. Namanya Afha. Om ini Capa. Rafha bertanya, kembali, tapi kemudian beralih pada mainannya, seolah tak mau diganggu. Tak lama kemudian Brian tiba di depan rumah, melihat motor yang asing terparkir dan pagar terbuka lebar. Ia langsung masuk, sambil melirik ke teras, melihat Rafha sedang ngobrol dengan orang asing, keningnya pun berkerut. Om ini, mau jadi teman kamu boleh nggak? Fajar terlihat ramah berbaur dengan anak seusia Rafha. Boleh. Tapi Om Haus bisa bikin aku mobil-mobilan dari Lego ini. Titah Rafha. Bocah itu sudah bisa memerintah sejak dini. Oke gampang anak ganteng, pantesan aja kamu ganteng gitu. Mamanya aja cantik, celetuk Fajar, berniat untuk bercanda, ikut duduk di lantai bersama Rafha. Tanpa menyadari si ayah dari anak ganteng tersebut sudah berdiri di dekat mereka. Siapa yang barusan kamu bilang cantik? Kamu nggak lihat papanya seperti apa? Brian langsung nyelonong dalam obrolan mereka. Fajar terlihat gelagapan, sumpah ia menyesal telah mengatakan itu. Siapa sangka ternyata anak ganteng yang ia ajak bermain itu memiliki papa yang galak. Papa, seperti biasa, Rafha langsung menyambut pulangnya sang papa dengan riang gembira.